Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi matematika kelas 8, yaitu grafik dan kemiringan persamaan garis lurus. Silakan bisa dipersiapkan buku catatan untuk mencatat poin penting, juga LKS dan buku paket matematikanya. Baik, kita mulai dari persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus adalah persamaan yang membentuk garis lurus saat digambarkan dalam bidang kartesius. Derajat tertinggi variabelnya sama dengan 1. Jadi kalau kita lihat dalam contoh kehidupan sehari-hari, garis lurus itu bisa kita lihat pada tangga seperti ini. Kalau misalnya dalam bidang kartesius, maka persamaan garis lurus itu garisnya lurus, seperti yang terlihat pada gambar ini. Bentuk umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX plus C, di mana M merupakan gradien atau kemiringan garis, kemudian X dan Y adalah variabel, dan C adalah konstanta. Untuk materi kali ini kita tidak membahas tentang cara membuat gambar atau membuat grafik dari persamaan garis lurus, namun kita akan belajar terlebih dahulu tentang gradien persamaan garis lurus. Apa itu gradien? Kalau kita perhatikan, ketika sebuah pesawat terbang, maka pesawat itu akan mencapai sebuah kemiringan. Untuk menghitung kemiringannya ini, kita bisa menggunakan yang namanya gradien persamaan garis lurus. Gradien atau derajat kemiringan merupakan ukuran kemiringan suatu garis yang dinyatakan sebagai perbandingan perubahan panjang sisi tegak atau vertikal terhadap perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Gradien garis biasanya dilambangkan dengan huruf M. Cara menentukan gradien ada 3. Jadi dalam materi ini kita akan mempelajari 3 cara menentukan gradien pada persamaan garis lurus. Yang pertama, jika diketahui bentuk persamaan garisnya. Kemudian yang kedua, jika diketahui 2 titik yang dilalui garis. Dan yang ketiga, jika melalui pangkal koordinat, yaitu titik 0,0. Perhatikan, karena nanti soal-soal yang berkaitan dengan menentukan gradien akan membahas tentang cara penyelesaian dengan 3 cara ini. Yang pertama, jika diketahui bentuk persamaan garisnya, maka cara menentukan gradien. Bila persamaan garis yang diketahui adalah Y sama dengan MX plus C, maka gradiennya dapat dicari dengan mudah. Mengapa? Karena gradiennya adalah koefisien dari variabel X itu sendiri, yaitu M. M ini ya, M merupakan koefisien dari variabel X. Contoh, garis Y sama dengan 3X ditambah 2, maka koefisien X adalah 3. Jadi gradien garis tersebut adalah 3. Bila ada garis Y sama dengan min 2X ditambah 8, maka koefisien X-nya adalah negatif 2. Jadi gradien garis tersebut adalah negatif 2. Namun, bila persamaan garis yang diketahui adalah bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah persamaan garis tersebut ke bentuk Y sama dengan MX plus C. Kenapa? Supaya mudah untuk diketahui gradiennya. Gradien tadi kan M ya. Nah, di sini kalian harus memperhatikan tanda positif dan negatif dari koefisien masing-masing variabel, karena tanda positif dan negatifnya akan berubah ketika kita memindahkan ruas persamaannya. Bagaimana? Kita akan melihat contoh pada slide berikut ini. Hitunglah kemiringan atau gradien pada persamaan garis 5X ditambah 2Y dikurangi 8 sama dengan 0. Maka kita harus mengubah persamaan 5X plus 2Y dikurangi 8 sama dengan 0 ke bentuk Y sama dengan MX plus C. Sehingga persamaannya menjadi, nah di sini kita akan memindahkan ruas ya. Perhatikan, 5X plus 2Y dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, kita sisakan sisi Y di sebelah kiri. 2Y sama dengan negatif 5X menjadi negatif karena di sini kan
positif, kemudian kita pindah ruas menjadi negatif 5x plus 8. Plus 8-nya ini menjadi plus karena tadi kan awalnya negatif, kemudian kita pindah ruas sehingga menjadi plus 8. 2y sama dengan negatif 5x plus 8. Kemudian kita sisakan y-nya saja, sehingga y sama dengan negatif 5x plus 8 dibagi 2. Didapatkan y sama dengan min 5 per 2x ditambah 4. Sehingga dari bentuk ini kita sudah bisa menentukan gradien atau m-nya. M itu kan yang ada di depan x ya. Maka gradien dari persamaan garis tersebut adalah negatif 5 per 2. Silakan bisa dipahami lagi. Cara yang kedua, jika diketahui dua titik yang dilalui garis. Perhatikan rumus ini, silakan dicatat. Jika diketahui dua titik yang dilalui suatu garis lurus, misalnya titik x1, y1 dan x2, y2, maka gradiennya dapat diperoleh dengan rumus m sama dengan y2 dikurangi y1 per x2 dikurangi x1. Rumusnya boleh dicatat dan kita akan melihat contoh soal berikut ini. Tentukan gradien garis K dari gambar berikut. Perhatikan garis K di sini ada dua titik yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang memotong sumbu X itu adalah 4,0, kemudian yang memotong sumbu Y adalah 0,6. Jadi dua titik yang dilalui oleh garis K adalah titik 4,0 dan 0,6. Dari mana mendapatkan titik ini? Dari gambar ini. Kalau yang memotong sumbu X ini kan 4,0. Kemudian yang memotong sumbu Y adalah 0,6. Sehingga dapat dimasukkan ke dalam rumus tadi, M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. M sama dengan masukkan nilai Y2. Y2 itu kan yang 6. Kemudian yang Y1-nya itu 0. Terus kemudian X2-nya adalah 0, X1-nya adalah 4. Sehingga didapatkan 6 dikurangi 0 dibagi 0 dikurangi 4 sama dengan 6 per negatif 4 sama dengan negatif 3 per 2. Sehingga gradien garis tersebut adalah negatif 3 per 2. Untuk peletakan angka, ini boleh dibalik ya sebenarnya. Yang penting konsisten, karena nanti hasilnya akan sama. Yang ketiga, jika melalui pangkal koordinat 0,0. Jika sebuah titik dengan koordinat x, y melalui pangkal koordinat 0,0, maka gradiennya dapat diperoleh dengan rumus m sama dengan y per x. Gradien itu y per x. Ini kalau melewati titik pangkal koordinat. Contohnya, tentukan gradien sebuah garis melalui pangkal koordinat dan titik A negatif 2, negatif 8. Penyelesaiannya sangat mudah. Bila melalui pangkal koordinat, maka m-nya sama dengan y per x. Y-nya adalah negatif 8, x-nya negatif 2. Jadi negatif 8 per negatif 2 sama dengan 4. Jadi gradien garisnya adalah 4. Demikian tadi penjelasan tentang cara menentukan gradien persamaan garis lurus dengan 3 cara. Kali ini silahkan mengerjakan soal pemahaman. Ada 4 soal. Yang pertama soalnya ada grafiknya, silahkan ditentukan gradiennya. Dan soal nomor 2, 3, 4 silahkan menggunakan rumus yang sudah disampaikan pada pemaparan sebelumnya. Kerjakan di buku tulis matematika dan kumpulkan di Google Classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.